mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang mendengar berita tentang kepergian Raden Sakapalwaguna ke kota Rupada segera saja mengejarnya dan meninggalkan padepokan Gua Larang. Juga pada akhir kisah yang lalu diceritakan tentang Raden Setakeling dan Sariti yang kembali akan memasuki kota Rupada guna menyelidiki situasi di perguruan Tongkat Merah. Raden Setakeling yang tiba hanya beberapa saat setelah Ki Ebeng sempat melihat kakek tua itu berselisih dengan beberapa orang pengemis tongkat merah lainnya. Kanda, lihatlah itu. Bukankah itu Aki Ebeng? Iya, kau benar Dinda. Agaknya ia tengah meributkan sesuatu. Oh, lihat. Rupanya ia tengah diancam oleh teman-temannya. Nah, itu. Aki Ebeng diajak pergi secara paksa oleh mereka. Mari kita ikuti, Kanda. Tapi mereka pasti akan menuju ke markasnya. Biar, Kanda. Aku tidak mau terjadi apapun pada diri Aki Ebeng karena perbuatan kita tadi. Aku yakin mereka mencurigai hilangnya Ki Ebeng beberapa saat ketika engkau membawanya keluar kota Rupada. Oh, engkau benar, Kanda. Dia menuju markas. Awas, penjagaan di sekitar tempat ini biasanya menjadi semakin ketat. Kita lumpuhkan mereka? Jangan, sebaiknya kita hindari saja. Mari ikuti aku, Kanda. Dari bagian samping, penjagaan tidak terlalu ketat. Kita akan mencari beberapa orang penjaganya dulu. Biasanya hanya 3 atau 4 orang, Kanda. Jika begitu, berjagalah di sini, Dinda. Kanda akan mencoba menentukan dengan pasti di mana mereka mengadakan penjagaan dengan menggunakan aji 4 arah pembeda gerak. Aji 4 arah pembeda gerak, aji pendengaran sakti yang diciptakan oleh Mamang Kuraya, tokoh mahasakti yang merupakan pendiri dari padepokan Gua Larang. Dengan aji tersebut, seseorang dapat mendengar suara halus sekalipun dari jarak ratusan tombak. Bahkan dengan aji tersebut, seseorang dapat memilah-milah suara yang tidak diperlukan. Aku mendengar dengus napas 4 orang, Dinda. 2 di arah sana, itu, di sekitar pohon besar itu. Dan 2 lainnya di pinggir bilik sana. Baiklah, yang jauh di pinggir bilik adalah tugasmu, Kanda. Biar aku yang mengurus yang di sekitar pohon itu. Baik, ayo, marilah. Mari kita terus masuk ke dalam. Di sana itu pintunya. Ya. Dengarlah. Sayup-sayup suara Ki Ebeng dapat kudengar, Dinda. Berhati-hatilah, Dinda. Cukup banyak penghuni markas perguruanmu. Hei, lihat itu, Dinda. Cahaya yang menembus celah-celah bilik kayu itu. Kita dapat mengintai dahulu ke dalam. Marilah, Kanda. Dari celah bilik kayu itu, Sariti dan Raden Setakeling mengintai ke dalam ruang yang cukup terang. Dan di dalam ruangan yang cukup besar itu, nampak Ki Ebeng tengah dihadapi oleh seorang laki-laki tinggi besar yang tidak dikenali oleh Sariti. Dan di sampingnya berdiri Ki Camar Sulung, yang merupakan salah satu tokoh perguruan Tongkat Merah yang dikenal oleh Sariti. Sementara di belakang dan di samping laki-laki tinggi besar dan Ki Camar Sulung berdiri 6 orang anggota Tongkat Merah yang kesemuanya telah dikenal oleh Sariti. Apa kau lupa? Ki Alap telah memberikan perintah dan larangan untuk meninggalkan kota ini. Apa kau lupa itu? Saya ingat. Lalu kenapa engkau tinggalkan kota ini? Dan apa sebenarnya yang engkau kerjakan? Kenapa kau diam? Kenapa kau menunduk saja? Apakah kau tuli? Tidak mendengar pertanyaanku? Aku ulangi. Apa yang sebenarnya engkau lakukan di luar kota ini?
engkau juga tidak membuka mulutmu itu, ha? Camar Sulung, aku berikan kesempatan padamu untuk membuka mulutnya. Jika tidak, aku akan membukanya dengan caraku. Ebeng, ada apa sebenarnya? Ha? Kau menyembunyikan sesuatu? Ebeng, Aku hanya ingin main-main saja, Ki. kau belum menyebutkan alasan yang pantas, Ebeng. Aku dan juga Ki Bongkol bukanlah orang bodoh. Bicaralah yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Saya hanya main saja, Ki. Kau bukan lagi anak-anak, Ebeng. Usiamu hampir 70 tahun. Ha? Mengapa kau menyebutkan alasan seperti itu? Ayo katakanlah. Ha? Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Sebenarnya lah, aku tidak pergi keluar kota. Setan, kau ingin mengatakan bahwa kau difitnah? Nah, itu. Dia orangku yang melihat engkau memasuki gerbang kota. Engkau datang dari luar kota ini. Benar, semua itu benar. Tetapi saya tidak pergi keluar kota ini. Tapi seseorang telah membawa saya tanpa saya sadari. Tiba-tiba saya kehilangan kesadaran. Dan begitu saya sadar sudah berada di luar kota Rupada ini. Bagus, bagus. Lalu siapa yang membawamu itu? Saya tidak mengenalnya. Kurang ajar. Kau ingin mempermainkan aku kembali? Benar. Saya tidak mengenalnya. Sore tadi Sariti bersama suaminya datang ke kota ini. Dan yang malam ini membawamu keluar kota secara diam-diam pastilah juga wanita itu, ha? Benarkah semua itu, Ebeng? Ayo. Tidak, Ki. Tidak. Benar tidak. Baiklah. Agaknya aku harus memakai caraku untuk membuatmu mengaku. Dua bangka bodoh. Benar-benar kau mencari penyakit, ha? Tunggu! Sariti. Paman Camar Sulung, ada apa sebenarnya di dalam perguruan kita, Paman? Mengapa engkau menjadi seekor domba yang jinak dan mau saja dicambuk dan dihela ke sana kemari? Inikah dia Sariti? Si cantik manis yang menjadi bahan pembicaraan kita sejak siang tadi. Paman Camar Sulung, jawablah. Aku bertanya kepadamu, siapa sesungguhnya cecunguk-cecunguk yang telah berani meredam keperkasaan Paman? Ki Bongkol adalah orang kepercayaan dari Ki Alap Gadu Gampit yang telah mendapat wewenang penuh dari Ki Guru Parangpungkur untuk melaksanakan roda kebijaksanaan perguruan tongkat merah selanjutnya. Dan Paman mempercayai saja ocehan mereka? Tanda kepercayaan telah ditunjukkan. Tongkat pusaka serta kalung 5 bulan kembar milik Ki Guru berada di tangan Ki Alap Gadu Gampit. Dengarlah, cecunguk Bongkol. Aku Sariti tidak bisa mempercayai semua ocehan yang kalian sebar. Ayo, ceritakanlah apa yang sebenarnya telah terjadi dengan sebenar-benarnya. Kau boleh berbangga menjadi cucu dan sekaligus murid dari Parangpungkur. Tetapi kau juga boleh menangis karena tidak mendapatkan kepercayaan dari kakekmu melanjutkan kepemimpinannya. Kurang ajar. Mundurlah, Dinda Sariti. Biarkan aku yang bicara padanya. Kau tidak berhak mencampuri urusan ini. Sekalipun kau adalah suami darinya. Ini adalah masalah perguruan kami. Iya, itu jika memang kalian adalah benar-benar anggota tongkat merah. Bagaimana jika ternyata benar kalian adalah cecunguk-cecunguk yang licik yang telah merebut kursi kepemimpinan tongkat merah? Setan kau! Kau mencari mati di sarang harimau. Camar Sulung, tangkap 2 orang itu. Tapi kau berani membangkang pada perguruanmu? Ingatlah sumpahmu itu. Sumpah perguruan. Paman boleh berdiam diri. Paman bisa membangkang perintahnya selama di hadapan Paman tidak ditunjukkan wujud pusaka itu. Di manakah Ki Alap Gadu Gampit pimpinanmu itu?
Suruh dia keluar. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi ini? Lihatlah itu. Masakan aku masih perlu memanggil guruku Ki Kadu Gambit? Seberapa hebatnyakah kepandaianmu itu, sobat? Kepung tempat ini rapat-rapat. Ayo, aku tidak ingin dua pengacau itu meloloskan diri. Juga panggil seluruh kawan-kawan di sekitar tempat ini. Ayo! Sudahlah, Kanda. Aku sudah tidak sabaran lagi. Serahkan saja laki-laki itu padaku. Sariti yang sudah tidak sabar lagi kemudian melesat menerjang Ki Bonggol dengan pukulan-pukulan menyilang yang untuk sementara berhasil merepotkan lawannya. Tetapi pada gebrakan berikutnya, Ki Bonggol mulai mengembangkan gerakan-gerakannya dengan ayunan-ayunan tangan yang membawa angin menderu-deru. Beberapa saat saja, keduanya mulai merasa kesulitan bertempur di dalam ruangan yang sempit. Kau hebat sekali, Sariti. Mari kita lanjutkan pertempuran kita di luar. Sariti yang telah dirasuk oleh amarah yang tidak terkira melompat naik ke atas melalui atap yang telah dijebol oleh Ki Bonggol. Dan di pinggiran jalan raya yang sepi, di sebuah tanah yang cukup lapang, Ki Bonggol tengah berdiri menantikan lawannya. Pertempuran ini rasa-rasanya semakin menarik, Nyai. Tetapi mungkin akhir dari pertempuran ini tidak akan menyenangkanmu. Itukah senjata perguruan tongkat merah? Persetan dengan tongkat ataupun tempurung. Yang penting di tangan kami perguruan tongkat merah akan semakin berkembang. Dan kesejahteraan mereka pun akan kami tingkatkan. Sudah, tidak perlu banyak mulut. Rasakanlah tongkatku ini. Mampus kau pengemis gadungan! Tidak bisa, Nyai. Sariti yang melihat keuletan lawannya akhirnya menggelarkan aji tongkat dewanya yang merupakan aji pamungkas dari aji tongkat sakti andalan dari tokoh-tokoh utama tongkat. Gila. Serangannya menjadi semakin kencang. Aku tidak mampu lagi menahannya. Baiklah, tidak ada jalan lain lagi. Aku akan mengadu nyawa dengan menerima pukulan-pukulan tongkatnya. Ki Bonggol yang semula kerepotan menghadapi hujan serangan dari Sariti menjadi nekat. Ia menerjang ke arah gulungan tongkat itu sambil melancarkan serangan-serangan. Dua pukulan sempat menerpanya, tetapi akhirnya Ki Bonggol pun berhasil melempar tubuh Sariti hingga beberapa tombak. Dinda Sariti, bagaimana keadaanmu? Maaf, aku membiarkanmu menghadapinya seorang diri. Terima kasih, Kanda. Aku justru berterima kasih karena Kanda tidak mencampuri pertempuranku yang disaksikan oleh orang-orang dari perguruanku. Bagaimana keadaan lawanku, Kanda? Jauh lebih parah darimu. Itu, lihatlah. Sedang diberikan pertolongan oleh kawan-kawannya. Menyingkirlah, Kanda. Dinda. Biar aku sekaligus menyelesaikan urusan ini. Hei! Masih adakah jago lainnya? Ketahuilah, kami dari pengemis tongkat merah tidak bisa kalian permainkan seenaknya saja. Ki Bonggol dengan tertatih-tatih juga mampu untuk bangkit, dan kini ia kembali menghadapi Sariti. Kau akan menyesal, Sariti. Kau akan menyesal setelah menumbuk alat Kadu Gambit. Karena beliau adalah adik seperguruan dari kakek Bungkur. Tidak mungkin. Yang aku masih ingat kakek Barang Bungkur pernah bercerita padaku tentang adanya adik seperguruannya. Yang apakah benar aku telah salah dalam bertindak? Kanda,
Betulkah apa yang dikatakannya, Kanda? Tenanglah, Dinda. Kita akan menyelidikinya. Selama kita bertindak pada aturan-aturan kesatria, kita tidak perlu khawatir salah ataupun dipersalahkan. Tenanglah, Dinda. Aku tidak bisa mempercayainya dengan begitu saja. Tapi Kanda, kakek memang benar mempunyai seorang adik seperguruan. Dan itu diceritakan padaku sebelum kita menikah. Aku masih mengingat semua kata-katanya, Kanda. Biarlah aku bicara lagi dengan Ki Bongkol. Tidak ada gunanya kau mengerahkan orang-orangmu, Paman Bongkol. Aku dapat melumpuhkan mereka semua. Sebaiknya sekarang kau katakan, di mana Ki Alap Kadu Gampit berada? Kami akan bicara dan menanyakan tentang pimpinan perguruan ini, tentang kakek Parang Pungkur. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Aku tidak tahu di mana adanya Parang Pungkur. Yang jelas, aku mendapat perintah dari Ki Alap Kadu Gampit untuk mengurus perguruan ini. Dan beliau saat ini tengah pergi entah kemana. Tapi dalam waktu 2 atau 3 hari tentu akan tiba kembali tempat ini. Untuk sementara, sambil menunggu kehadiran kakek Parang Pungkur, kami akan mengambil alih kedudukan di sini. Kelak jika memang benar semua yang kalian katakan, bahwa kalian telah mendapat tugas dan wewenang yang jelas dari Ki Alap Kadu Gampit, yang mendapatkan kekuasaan di perguruan ini dari kakek Parang Pungkur secara sah. Aku tidak akan memberikan padamu kekuasaan yang telah diberikan Ki Alap padaku. Kau masih berani, orang tua? Atas nama tongkat merah, aku perintahkan kalian semua untuk mengepung 2 orang itu, menangkap mereka hidup atau mati. Ayo, serang dan cincang 2 orang itu. Ayo. Siapakah laki-laki itu? Kepandaiannya luar biasa sekali. Seluruh pasukan khusus yang bina dilumpuhkan dengan sangat mudah sekali. Iya. Dan agaknya 4 orang pengawal utamaku juga tidak akan dapat bertahan lebih lama. 4 lawanku ini agaknya merupakan tokoh-tokoh yang cukup tangguh. Tetapi aku tidak mempunyai waktu untuk melayaninya lebih lama. Aku akan melumpuhkannya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Paman Camar Sulung, bawa Ki Bongkol dan 4 kawannya itu ke dalam kamar tahanan khusus. Dan teman-teman mereka lainnya ditempatkan di gudang besar kita. Tapi, Nyai, atas nama kakekku, aku minta Paman Camar Sulung mau mendengarkan kata-kataku. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua kejadian ini, Paman, jika memang kelak dianggap bersalah. Baiklah, Nyai. Saya akan melaksanakan perintah Nyai. Bagus. Aku menunggu Paman malam ini juga di ruang pertemuan. Baiklah, Paman. Aku ingin yang sejelas-jelasnya yang Paman ketahui tentang mereka. Juga tentang kakek Parang Pungkur. Baiklah, Nyai. Saat itu, lebih dari 2 purnama yang lalu, secara tiba-tiba saja muncul 2 orang kakek aneh datang dan mengamuk bagaikan orang gila, melempar teman-teman ke sana kemari, bahkan ke atap-atap rumah. Kakek itu berbahaya. Payah. Hanya begini saja kemampuan pengemis-pengemis tongkat merah. Apa yang dapat diandalkan oleh manusia-manusia tanpa guna seperti ini, adik Watu Kalong? Ya. Mengemis. Tuan kita Alap Kadu Gampit akan menjadi raja pengemis. Dan kita akan jadi pengemis. Naik sana ke atas atap pengemis bodoh. Saya mencoba untuk membendung amukannya, tetapi
Ternyata kepandaian dua orang kakek yang merupakan pembantu dari Ki Alap Kadugampit sangat hebat. Tapi satu hal, Nyai, mereka tidak membunuh satupun dari anggota Tongkat Merah. Bagaimana Kanda? Entahlah, Dinda. Paman Camar Sulung. Lalu bagaimanakah dengan Ki Alap sendiri? Ki Alap Kadugampit sendiri datang ketika kami semua sudah terkapar tak berdaya. Ia adalah seorang laki-laki bertubuh tidak terlalu tinggi. Kami melihat janggut putih yang keluar dari balik topeng yang dikenakannya. Kami semua tidak dapat berbuat apapun. Apalagi ketika ia mengeluarkan tongkat pusaka perguruan milik kakek Pungkur serta kalung 5 bulan kembar. Kami semua menerima kata-katanya, menerima kehadirannya sebagai pimpinan yang baru di markas ini. Bagaimanakah reaksi cabang-cabang lainnya, Paman? Untuk sementara, mereka semua belum diberikan kabarnya. Hei, apa Paman sendiri tidak berusaha untuk menyebarkan berita ini pada teman-teman lainnya? Juga pada saya di Gua Larang? Seperti yang Nyai saksikan tadi perihal Ki Ebeng. Kami semua dilarang untuk meninggalkan kota ini. Dan Ki Alap menjanjikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya. Ki Alap datang ke tempat ini bersama kurang lebih 100 orang. Kanda, siapakah mereka semua itu sebenarnya? Rasa-rasanya aku pun menjadi ragu. Aku tidak percaya pada mereka. Dalam hal ini, Ki Alap mendapat wewenang dari kakek untuk mengurus perguruan ini. Iya, walaupun tidak nampak kepuasan mereka. Nah, tetapi sikap mereka yang aneh dan sembunyi-sembunyi itulah yang teramat mencurigakan. Sudahlah, Paman. Hari sudah hampir pagi. Sebaiknya kita beristirahat saja dulu. Besok kita akan membicarakan hal ini kembali. Tapi Kanda, aku belum mengantuk. Kau tetap harus beristirahat, Dinda. Karena besok pagi kita mungkin akan menjumpai hal-hal lain yang harus kita kerjakan dengan memakai tenaga dan pikiran. Karena itu, istirahat adalah satu keharusan. Mari, Dinda. Raden Setakeling kemudian meninggalkan ruang pertemuan dari markas Tongkat Merah. Ki Camar Sulung untuk beberapa saat masih termangu di tempatnya. Beberapa saat kemudian ia pun bangkit, tetapi tidak untuk beristirahat di biliknya. Ki Camar Sulung kembali ke halaman mengurus para tawanan yang dinilainya sangat berbahaya. Menjelang pagi hari, Sariti terjaga dari semedinya. Jantungnya berdetak cepat ketika tidak melihat suaminya di sampingnya. Sariti segera bangkit menuju pintu, tetapi belum sempat ia membuka pintu, pintu biliknya telah terbuka. Kanda Seta. Kau sudah terjaga, Nida Sariti? Ada apa? Apakah kepergianku membersihkan tubuh mengejutkanmu? Benar, Kanda. Situasi di tempat ini telah berubah menjadi begitu asingnya. Alangkah baiknya jika adik Sakapalwaguna menyertai kita dalam urusan ini. Iya. Benar, Dinda. Aku pun memikirkan dirinya sejak terjaga tadi. Kita dapat mengirimkan utusan untuk memanggilnya kemari. Ya, Kanda benar. Aku akan memerintah salah seorang anggota Tongkat Merah untuk memanggilnya sekarang juga. Ayo Kanda, mari kita temui Paman Camar Sulung. Tetapi aku kira sebaiknya kau mandi dulu. Atau setidak-tidaknya cucilah wajahmu itu. Kanda benar. Aku ke belakang dulu, Kanda. Pada saat yang hampir bersamaan di Gua Larang, Raden Sakapalwaguna memutuskan untuk menemui Raden Setakeling guna memberitahukan tentang sobekan kain yang merupakan pesan dari kakek Parang Pungkur melalui salah seorang anggota Tongkat Merah yang ditemukan telah menjadi mayat di muka gerbang Padepokan. Dan beberapa saat kemudian, Kayan Manggala yang mengetahui hal tersebut dari cantrik Padepokan segera saja meninggalkan Gua Larang menuju Rupada untuk mengejar Raden Sakapalwaguna. Aku tidak dapat berlarian saja seperti ini.
Aku harus mencari petunjuk lagi kemana arah kota Rupada. Itu. Aku melihat sebuah pondok di sebelah timur sana. Aku akan menemui penghuninya dan bertanya arah menuju kota Rupada. Aku khawatir petunjuk yang diberikan Cantrik Gua Larang tidak terlalu tepat arahnya. Tetapi kelihatannya sepi-sepi saja pondokan itu. Iya, aku tidak melihat tanda-tanda adanya orang di dalam pondok itu. Burung-burung hutan banyak bermain di muka pintu. Berarti di dalam pondok itu tidak ada penghuninya. Aku akan mencoba masuk ke dalamnya. Punten! Benar-benar tidak ada orangnya. Tetapi ruangan di dalam cukup terawat. Mungkin pondok ini baru saja ditinggalkan penghuninya. Aku mencari sesuatu yang dapat kumakan. Perutku lapar sekali. Kayan Manggala terus melongok sana dan sini. Akhirnya di dalam lemari kecil, ia menemukan beberapa kerat daging kering. Segera saja bocah itu membuat api di perapian yang terdapat di pondok itu. Tetapi baru saja ia meletakkan daging itu di perapian, telinganya mendengar alunan suara seruling dari kejauhan. Ada orang di luar. Aku akan menemuinya. Kayan Manggala melesat menuju arah suara seruling itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia tiba di tempat yang ditujunya. Ia tidak melihat sesuatu pun. Dan tiba-tiba saja suara seruling itu pun lenyap. Pastilah sejak tadi peniup seruling itu memperhatikan diriku. Dan bukan tidak mungkin peniup seruling itu adalah pemilik pondok ini. Jika begitu, baiklah. Aku akan menghancurkan pondok ini sebagai balasannya. Suara itu muncul lagi. Iya, dari sana arah suara itu. Aku tidak mau dipermainkan lagi. Akan kutangkap dan kuberikan hajaran kau pengacau. Suara seruling itu tiba-tiba saja lenyap kembali. Peniup seruling itu benar-benar memiliki kepandaian yang sangat hebat. Sepertinya aku mendengar suara orang di sebelah sana. Mereka agaknya semakin mendekat. Akan kulihat siapakah mereka. Tetapi akan lebih baik jika aku bersembunyi saja di semak-semak itu. Jangan coba-coba membohongi kami, Ning Cilik. Ayo, katakan ada apa? Kenapa engkau kelihatannya begitu aneh berlarian ke sana kemari? Iya. Kami ini kan sudah tua, ya kan? Siapa bilang kalian itu masih muda? Kok kamu itu malah menudung seperti itu? Kakek berdua sudah bau tanah. Walah. Kalom, dengarlah itu. Kata-kata Ning Cili itu memang tidak dapat disangkal. Kau harus mendekatkan dirimu pada yang agung. Malu dengan gigimu yang sudah semakin langka itu. Jangan menghina aku, Dulur. Justru bengekmu itu yang sudah dekat dengan tanah. Siapa yang bengek? Aku kan cuma batuk. Kakek-kakek pikun rupanya. Anak perempuan yang hampir sebaya denganku. Benar-benar tolol dan pengecut aku. Tapi seruling itu, anak perempuan itu memiliki seruling di pinggangnya. Monyet liar. Diakah yang mempermainkan aku? Baiklah, aku akui. Memang
Aku yang sudah bau tanah. Aku pikun dan pantas untuk mempersiapkan kematianku. Sudahlah, sudah. Jangan menangis, Dulur. Iya. Sebenarnya lah, kita berdua ini memang sudah bau tanah. Kita berdua memang sudah sepantasnya mati. Kakek Watu lucu sekali. Lucu sekali. Kenapa kau mentertawakan kami? Ya, kenapa engkau mentertawakan kami? Lucu. Kayak masih saja dapat dipermainkan. Apakah kakek berdua lupa siapakah kakek itu sesungguhnya? Hah? Kakek adalah sepasang iblis kembar yang ditakuti orang. Kenapa kakek jadi menangis? Kakek bukanlah orang lemah. Ya, benar. Kita tidak boleh menangis, Dulur. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan seperti tadi. Ayo adik dulur, kita adalah sepasang iblis yang ditakuti. Benar Kakang Kalong. Justru dengan kepala tua ini kita dapat menyapu puluhan laki-laki muda. Puluhan laki-laki perkasa. Nah, ini sebagai hadiah buat kakek. Seorang sekrat saja, ya? Wah, daging bakar adik dulur. Daging bakar Kakang Dulur. Iya, tetapi hati-hati dengan gigimu yang sudah langka itu. Kurang ajar. Benar. Anak perempuan itulah yang telah mempermainkan aku. Juga mencuri daging bakarku. Aku mendengar ada hewan aneh di hutan ini dulu. Iya. Engkau benar. Adik Kalong. Baiklah, aku yang akan menangkapnya. Aku saja. Aku yang mendengarnya lebih dahulu. Iya. Tapi aku kan kakangmu, Adik Kalong. Aku saja yang menangkap. Weleh, ular. Wah. Si Panjang. 2 ekor ular yang meluncur menerjangnya berhasil ditepisnya hingga hancur. Dan tubuh 2 orang kakek itu terus saja menyuruk ke semak-semak. Dan sekejap kemudian mereka muncul kembali sambil masing-masing memegang sebuah lengan kayan manggala yang nyaris tertutup pakaian kebesaran. Rupanya anak ini yang tengah engkau permainkan di cilik. Kau tidak bisa membohongi kami, Benar, Kek, benar. Monyet liar kau. Pencuri tidak tahu malu. Awas, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan menggunduli rambutmu. Ajar! Kau akan menggunduli ning cilik. Patahkan tanganmu ini. Berani kau? Ku putuskan tanganmu ini. Sudah, Kek. Lepaskan saja tangannya. Sudah, Kek. Tetapi dia jahat dan menjijikan. Anak ini gemar bermain-main dengan ular. Jika sekarang dia tidak berbahaya lagi. Apa yang terjadi dengan diriku? Tenagaku rasa-rasanya lenyap. Setan, pastilah ini karena totokan kakek tua gila itu. Hei, bocah, benar-benar menggelikan. Apa yang telah kau tuduhkan padaku? Pencuri, engkau adalah pencuri. Itu daging dimakan kakek itu adalah daging yang tengah aku bakar. Itu adalah daging milikku. Lucu sekali. Apa kau bilang? Daging itu adalah milikku. Milik siapa? Milikku. Lucu sekali. Lucu sekali. Coba kau katakan sekali lagi. Aku ingin mendengarnya. Setan,
Jika saja kekuatanku telah kembali, aku akan gunduli kepalamu. Engkau lucu sekali, bocah. Makanlah. Ini, aku rasa daging ini masih cukup hangat. Dan walaupun hanya sekerat, cukup untuk mengganjal perutmu yang lapar. Ayo, ambillah daging milikmu ini. Ambillah. Bodoh. Benar-benar bodoh. Aku menjadi tertawan mereka. Tentu saja pantas ditertawakan. Iya, pondok itu adalah pondoknya. Dan akulah yang justru mencuri. Hei, kenapa engkau jadi terdiam begitu? Ayo, ambillah daging ini. Lumayan untuk mengganjal rasa laparmu. Tidak, aku tidak lapar. Engkau tidak perlu malu-malu. Ayo, ambillah bocah, ambillah. Aku bukan anak kecil lagi. Jangan panggil aku bocah. Usiaku tidak berbeda denganmu. Siapa bilang? Usiaku sudah 15 tahun. Sedangkan engkau? Paling-paling 11 tahun. 13. Usiaku sudah 13 tahun. Nah, betul tidak? Usiamu masih jauh di bawah usiaku. Hanya saja pakaianmu itu lucu sekali. Pengemis itu mengamuk lagi. Ayo, kita lihat Kakang Dulur. Kau juga, Ning Cilik? Iya, ayo, mari digalong. Ingat tugasmu, Ning Cilik. Kau pergilah dari tempat ini, bocah. Ning Cilik, anak perempuan berusia kurang lebih 15 tahun itu, membebaskan Kayan dari pengaruh totokan Watu Galong. Dan sesaat kemudian, ia berkelebat meninggalkan Kayan Manggala. Siapakah mereka itu sesungguhnya? Dan apakah yang mereka kerjakan di tengah hutan seperti ini? Dan pengemis mengamuk. Sudahlah, semua itu bukan urusanku. Gara-gara perempuan cerewet dan liar, aku terhenti cukup lama. Aku akan melanjutkan perjalananku ke Kota Rupada sesuai dengan keterangan cantrik Padepokan Gua Larang. Kayan kemudian melanjutkan kembali perjalanannya, berlari cepat menuju arah timur, arah Kota Rupada. Menjelang sore hari, ia tiba di gerbang Kota Rupada. Inikah dia Kota Rupada? Rasanya aku menemukan arah yang benar. Tapi perutku lapar sekali. Apa yang bisa kumakan di tengah kota seperti ini? Tidak ada binatang buruan. Dan untuk membeli makanan pun aku tidak mempunyai uang. Apa ini? Yang Agung, daging bakar. Bagaimana bisa tiba-tiba saja daging bakar ini berada di dalam kantungku? Iya, pastilah ini adalah ulah dari perempuan bawel itu. Dia yang meletakkan daging bakar ini ketika membebaskan totokanku. Tidak ada salahnya jika daging ini aku makan. Toh, anak itu tidak memperhatikan aku. Juga kakek-kakek gila itu. Kita tinggalkan dahulu Kayan Manggala yang telah tiba di Kota Rupada. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Raden Sakapalwaguna yang meninggalkan Gua Larang pada pagi hari. Sang Mahawira dari Mataram yang telah lama ditinggal istri dan anaknya itu memacu kudanya bagaikan terbang. Dan memang saat itu Sang Mahawira berada di punggung si Tunggul kuda ajaib yang ditemukan istrinya di Gunung Bukit Tunggul. Demikianlah Raden Sakapalwaguna memacu kudanya menuju Kota Rupada. Sehingga belum lagi tengah hari, ia telah tiba di tengah Kota Rupada. Di mana aku dapat menemukan Kakang Setakeling dan istrinya? Aku tidak mungkin bertanya pada para pengemis tongkat merah yang berkeliaran di jalan, karena mungkin akan timbul keributan.
jika Kakang Seta sudah bertumbukan dengan mereka. Tapi, ada apa di kota ini? Sepertinya ada satu keanehan. Mengapa banyak sekali pengemis berkeliaran? Iya, mereka semua adalah pengemis tongkat merah. Oh, itu Sariti. Ia sedang bercakap-cakap dengan salah seorang anggota tongkat merah. Ya. Kakak Sariti! Oh, engkau adik Saka. Kebetulan sekali. Kebetulan? Ada apa? Marilah kita bicara di sana. Paman Jati dapat langsung saja ke markas. Kita bicara di sana nanti. Baik, Nyai. Mari adik Saka. Kakanda Seta pun tengah menantikan dirimu. Dan kami baru saja mengutus seseorang untuk memanggilmu kemari. Apakah itu ada hubungannya dengan gejolak dalam perguruanmu? Hei, kau sudah mengerti? Tadi, pagi-pagi sekali, kami menemukan seorang pengemis tongkat merah yang tewas di muka gerbang padepokan. Iya, dan di tangannya menggenggam kain ini. Ini, lihatlah. Kakek. Oh, ini adalah potongan kain dari kakekku. Potongan kain kakek Parangpungkur. Dan apa ini? Darah. Perhatikanlah baik-baik. Itu adalah tulisan yang merupakan pesan dari kakekmu. Tongkat merah dalam bahaya. Tidak mampu mengatasinya. Dia telah menguasai segala-galanya. Iya. Ini memang tulisan kakek. Adik Saka, apakah ada lain lagi petunjuk tentang kakek adik Saka? Anggota tongkat merah yang membawa pesan ini tewas dalam keadaan luka yang cukup parah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan petunjuk. Benar adik Saka, perguruan tongkat merah saat ini tengah mengalami kemelut yang aku tidak mengerti. Seorang tokoh yang mengaku bernama Alap Kadukampit menguasai tongkat merah. Ia memegang tongkat pusaka yang merupakan tanda kepemimpinan, serta kalung 5 bulan kembar. Semua itu adalah milik dari kakekku Parangpungkur. Tapi, dengan adanya kain ini, semuanya menjadi jelas. Alap Kadukampit telah merampas pusaka perguruan. Entah bagaimana nasib kakekku saat ini. Lalu di manakah sekarang Kakang Seta Keling suamimu? Saat ini, ia ada di markas tongkat merah. Kami secara bergantian mengawasi kota ini. Saat ini Alap Kadukampit tidak berada di markas. Karena itu kami dengan mudah merebut kekuasaan di kota ini. Beberapa orang wakilnya berhasil kami tundukkan. Tetapi mengapa banyak sekali anggota tongkat merah di kota ini? Luar biasa sekali rasanya. Ya, ini adalah hal baru yang juga aku kurang mengerti adik Saka. Aku baru saja menemukan 3 orang kepala cabang kota. Mereka datang membawa seluruh pengikut mereka. Menurut mereka, markas pusat memanggilnya. Jadi orang-orang di markas pusat tidak mengetahui hal itu? Itulah yang aku tidak mengerti. Menurut Paman Jati, salah seorang kepala cabang tongkat merah, lusa merupakan hari pertemuan besar keluarga tongkat merah dari seluruh cabang di seluruh tanah Pasundan dan Jawa. Gila, ini adalah rencana besar. Ini bukan merupakan tindakan biasa. Mereka tentu sudah tiba di markas adik Saka. Paman Camar Sulung maupun Kanda Seta tentu akan menjadi bingung mengetahui semua ini. Ayo, mari kita ke markas adik Saka. Baik, mari Tunggul. Tunggangilah kudamu adik Saka. Aku dapat berjalan cepat di sampingnya. Baiklah. Setibanya di markas tongkat merah, Sariti bersama dengan Raden Seta Keling, Raden Sakapalwaguna serta Ki Camar Sulung mengadakan pertemuan khusus guna membicarakan masalah kedatangan anggota-anggota tongkat merah dari berbagai cabang kota. Tidak, saya benar-benar tidak mengetahui maksud mereka, Nyai. Ki Alap meninggalkan markas bersama dengan Ki Edang dan Ki Langkat sejak beberapa hari yang lalu, belum juga kembali. Mungkin kepergiannya ada hubungannya dengan kedatangan para tokoh tongkat merah dari berbagai cabang. Engkau dapat menyelidikinya sebelum kedatangan Ki Alap Kadukampit dan berusahalah untuk meyakinkan mereka dengan kain potongan itu. Aku yakin justru rencana gila dari Alap Kadukampit mengumpulkan anggota tongkat merah akan menjadi bumerang bagi dirinya. Kau dapat menggalang kekuatan tongkat merah
untuk mengusir Kadu Gampit. Setinggi apapun kepandaiannya, pastilah ia akan jatuh dengan cara itu. Ya, kau benar Kanda Seta. Jika begitu, ayolah secepatnya kita hubungi mereka di luar. Baik. Tetapi, aku minta bantuanmu Adisaka. Tolong kau mengadakan pengamatan di sekitar kota Rupada. Lihat saja apa perkembangan yang terjadi di kota ini. Baiklah, Kakang. Raden Sakapalwaguna mulai mengadakan pengamatan. Ia meninggalkan si tunggul kudanya di markas pengemis tongkat merah. Dengan cara ini, aku akan lebih leluasa. Hei, apalagi itu? Gila, serombongan pengemis muncul kembali. Aku yakin sebentar lagi akan timbul persoalan dengan pengawal kota Rupada ini. Penguasanya tidak akan mungkin tinggal diam melihat situasi yang menggila seperti ini. Sebagian dari mereka bertaburan, menyebar ke sana kemari, dan beberapa pimpinannya akan terus menuju markas. Demikianlah Raden Sakapalwaguna melakukan pengamatan hingga menjelang senja. Sebentar lagi malam tiba. Perutku belum sempat kuisi karena situasi yang kalut sejak pagi hari dari Gua Larang. Aku tidak boleh merepotkan Sariti di perguruannya. Ya, aku akan mencari saja makanan di warung kecil itu. Warungnya cukup ramai. Biarlah, aku pesan bungkusan saja. Dan aku akan menyantapnya di tempat yang cukup tenang di luar gerbang kota ini. Setelah berhasil mendapatkan makanan yang diinginkannya, Raden Sakapalwaguna segera menuju luar kota Rupada. Dan di bawah sebuah pohon yang rindang, di pinggir sungai kecil, Raden Sakapalwaguna mulai menyantap isi bungkusan itu. Sementara matahari sudah semakin pudar, sang dewa malam telah bersiap-siap untuk mengambil alih tugas sang mentari. Perutku yang sudah lama kosong tidak boleh kuisi secara paksa dengan makanan yang sekenyang-kenyangnya. Apa ini? Celaka. Apakah makanan ini mengandung racun? Aku harus mengeluarkan seluruhnya dari dalam perutku. Yang Agung, kepalaku menjadi pening sekali. Setelah merangkak dan meregang, sang Mahawira itu pun tidak sadarkan diri. Tubuhnya tergolek di pinggiran sungai kecil dengan sisa-sisa makanan yang berhamburan di sekitar tubuhnya. Tetapi beberapa lama kemudian, Adisaka, Kakang Seta, di manakah aku ini? Kau sekarang berada di markas tongkat merah. Beberapa orang tongkat merah yang aku perintahkan untuk mencarimu menemukanmu yang tidak sadarkan diri di pinggir sungai. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Adisaka? Pemilik warung itu benar-benar gila. Aku telah diracunnya, Kakang. Kurang ajar. Di mana warung itu, Adisaka? Aku akan menangkap dan memberikan hajaran padanya, pada pemilik warung itu. Marilah. Aku juga merasa penasaran sekali. Tunggu dulu, Adi. Bagaimanakah keadaanmu saat ini? Aku merasa tidak apa-apa lagi, Kakang. Aku sempat mengeluarkan racun itu dari perutku sebelum ia menjalar kemana-mana. Tapi memang aku masih merasa lemas. Jika begitu, biarlah istriku saja yang mengurusnya. Tidak, Kakang. Aku juga ingin bertemu dengannya. Ini adalah urusanku. Jika begitu, marilah secepatnya kita ke sana. Aku khawatir pemilik warung itu pun sudah melarikan diri. Ya, baiklah. Tetapi sebaiknya kita memberikan pada Adisaka untuk mengisi perutnya dahulu. Maaf, Adisaka. Saya akan ke belakang memberitahukan pengurus dapur. Setelah mengisi perutnya, Raden Sakapalwaguna segera mengajak kakangnya Raden Setakling dan Sariti untuk mencari pemilik warung yang telah meracuninya. Tetapi setibanya di warung tersebut, mengapa warung ini sudah tutup? Padahal suasana di sekitar tempat ini masih ramai. Biarlah, aku akan membuka pintu itu. Tunggu dulu, Adi Sariti. Jika perlu dengan paksa. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Tapi Kanda... Lihatlah, siapa yang kemari itu? Ada apakah Nyai di depan warung ini? Oh, engkau. Bagus. Apakah engkau yang bertugas di sekitar tempat ini? Benar, Nyai. Sejak kapan warung ini menutup pintunya? Belum lama, Nyai. Dan pemiliknya dibawa oleh pengawal kota ini, Nyai. Karena tadi menjelang senja, beberapa orang terkena racun ketika makan di warung ini, Nyai. Dan 2 di antaranya tewas di tempat. Oh, jadi
Pemiliknya dibawa pengawal kota. Kanda, bagaimana sekarang? Aku ingin berjumpa dengan pemilik warung itu, sekalipun di dalam tahanan. Betul, urusan ini memang harus segera dituntaskan. Siapa tahu ada hubungannya dengan perguruan tongkat merah yang tengah bergejolak saat ini. Mari Kanda Seta, adik Saka. Berkat hubungan tongkat merah yang cukup baik, serta juga nama dari perguruan Gua Larang yang sangat disegani, akhirnya Sariti bersama dengan Seta Keling dan Saka Palwaguna diperkenankan untuk bertemu dengan pemilik warung yang berada dalam kamar tahanan. Sungguh Tuan, saya tidak tahu menahu tentang semua itu. Saya tidak meracuni siapapun. Tetapi makanan itu beracun, Paman, dan hampir saja melenyapkan nyawa saya. Saya tidak tahu mengapa makanan itu bisa mengandung racun, Tuan. Sungguh. Tapi tunggu dulu, Tuan. Tidak mungkin. Ada apa, Paman? Saat itu datang seorang bocah. Ya, ketika Tuan memasuki warung saya. Iya, saya ingat bocah itu datang. Tapi tidak mungkin Tuan. Siapa bocah yang Paman maksudkan itu? Bocah itu hanyalah kelaparannya saja. Tapi bocah itu memang aneh, Tuan. Ya, bocah itu aneh sekali. Sebenarnya apakah yang terjadi di warung Paman saat itu? Coba Paman ceritakanlah dengan sejelas-jelasnya. Mungkin dari cerita Paman, saya dapat membantu Paman untuk lepas dari hukuman ini. Saat itu warung saya tengah ramai sekali. Dan ketika Tuan ini datang memesan makanan, saya masuk ke dalam. Tetapi ketika saya tengah menyiapkan makanan, siapakah kau ini, bocah? Kau masuk diam-diam dari pintu belakang. Benar, Paman. Saya bermaksud mencari pekerjaan. Saya lapar sekali. Pergi keluar sana. Aku bisa melakukan urusanku sendiri saja. Baiklah, tetapi saya lapar sekali. Karena itu, saya harap Paman tidak melarang saya mengambil sedikit makanan ini. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri saya untuk beberapa saat. Juga, saya tidak tahu apa yang diperbuat bocah itu di belakang saya. Saya mendengar ia membuka-buka beberapa tutup wadah sayur. Dan beberapa saat kemudian... Terima kasih, Paman. Paman baik sekali. Ketika saya menyadari keadaan saya kembali seperti sedia kala, saya dapat kembali menggerakkan tubuh. Saya lihat anak itu sudah tidak berada di dapur lagi. Karena banyak pesanan di luar menantikan, saya tidak lagi berurusan dengan makanan saya yang diambil anak itu. Dapatkah Paman memberikan petunjuk tentang diri anak itu? Iya, tentu saja, Tuan. Anak laki-laki itu memakai pakaian yang agak kebesaran dan rambutnya panjang hingga ke bahu. Wajahnya sebenarnya sangat tampan dan usianya sekitar 13 tahun, Tuan. Dia Dinda, anak itu. Apakah Lingga maksud Kakang? Anak yang Kanda serahkan padaku? Benar, Adisaka. Ya, kau benar, Kanda. Dari ciri-cirinya, pastilah anak liar itu. Tapi, bagaimana mungkin dia berada di kota ini? Bukankah... Iya, anak itu berada di padepokan. Jadi hal itu juga masih meragukan. Siapakah yang Adi serahkan menjaga anak itu? Kenapa Kakang nampak begitu cemas? Aku menyerahkan pada pengawasan Paman Luminta. Bagus. Paman Luminta pasti akan dapat meredam keliarannya. Aku tidak mengerti, Kakang. Kenapa Kakang begitu cemas?
Nanti aku ceritakan, Adisaka. Sekarang marilah kita temui Panglima Rambo, penguasa kota ini. Aku yakin paman pemilik warung ini tidak bersalah. Iya. Tolonglah Tuan Pendekar. Aku akan sangat berterima kasih jika dapat terbebas dari hukuman yang tidak aku mengerti ini. Aku akan berusaha meyakinkan mereka, Paman. Mudah-mudahan besok Paman dapat membuka warung Paman lagi seperti sedia kala. Oh, terima kasih Tuan Pendekar, terima kasih. Kakek tua pemilik warung itu berlutut menciumi kaki Raden Setakeling. Beberapa saat kemudian, ketiga pendekar itu pun berlalu dari kamar tahanan dan menemui penguasa kota. Aki Rambu, penguasa kota Rupada, yang mengetahui akan nama besar Gua Larang dan Tongkat Merah, akhirnya bersedia meluluskan permintaan mereka untuk membebaskan pemilik warung yang tidak bersalah. Dan Raden Setakeling pun berjanji akan berusaha membawa bocah pengacau itu. Mengapa Kakang berjanji pada Panglima Rambo? Bagaimana jika kelak terbukti bukan anak itu yang bersalah? Bocah tampan, rambut sebahu, berusia 13 tahun dan bermain-main dengan racun ular. Ketahuilah Adisaka, aku menemui bocah itu di tengah hutan. Akan dibakar hidup-hidup oleh Ki Langkung, pimpinan begal liar. Tubuhnya yang terikat di tonggak kayu saat itu dipenuhi oleh ular-ular yang sangat banyak, yang menyerang begal-begal pengikut Ki Langkung. Ketika aku membersihkan ular itu di wajah dan tubuhnya, aku melihat wajahnya tidak menunjukkan rasa takut karena ular-ular itu. Gila. Tidak mungkin. Hei, ada apakah Adisaka? Tidak mungkin. Tidak mungkin anak itu berbuat keji padaku. Adik Saka, ada apa sebenarnya? Tadi malam di bilikku, di Gua Larang, muncul belasan ular-ular beracun. Dan bahkan seekor di antaranya berhasil memakutku ketika aku tengah tertidur. Wah, setan. Pastilah anak itu. Pasti bocah liar itu. Ya, benar. Pasti anak itu. Tapi untuk apa ia berbuat keji seperti itu padaku? Aku tidak mengerti, Adisaka. Tetapi ketahuilah, aku menemukan bocah itu di rumah salah seorang muridku di sekitar wilayah Munci. Aki Jawung, muridku itu memiliki kepandaian yang cukup hebat, tetapi berhasil dikalahkan oleh bocah itu. Jadi maksud Kakang Seta, anak itu memiliki kepandaian yang sangat hebat? Ya, yang dapat mengatasinya saat ini hanyalah guru-guru utama saja. Sayang sekali Kakang tidak mengatakan hal itu padaku. Hingga aku tidak menyampaikan hal itu pada Aki Luminta. Aku hanya dapat mengatakan bahwa anak itu adalah sangat nakal dan liar, seperti yang Kakang katakan. Iya. Aku lupa mengatakannya. Itu adalah salahku. Dengar itu, di pondok itu. Biar aku yang melihatnya, Kanda. Agaknya itu adalah pondok kosong yang tidak ada penghuninya. Jangan khawatir, Kanda. Aku akan menangkapnya jika memang ada orang yang mengintai kita. Sambil memasang telinganya, Sariti mendekati pondok yang dicurigainya. Tetapi ketika ia mendekat, kembali ia mendengar suara yang mencurigakannya. Kata-kata Sariti terhenti sejenak ketika ia melihat seekor ular yang cukup besar bergerak di antara kotak-kotak yang bertumpuk di pinggir pondokan itu. Oh, setan belang, mampuslah kau. Ada apa dia? Tidak Sariti, ada apa? Tidak apa-apa, Kanda. Sudahlah, sebaiknya kita kembali saja. Biar nanti aku mengirimkan seseorang untuk memberitahukan Paman Luminta tentang bocah itu. Adik Saka tetap di Rupada, membantu kita, Kakak. Membantu perguruanku Tongkat Merah. Iya, begitu pun boleh. Tapi baru saja Kakang katakan bahwa anak itu hadir bersama dengan 2 orang wanita siluman yang sakti. Iya, benar Adisaka. Aku tidak mengenal wanita siluman itu. Aku menyaksikan bagaimana wanita itu merubah wujudnya menjadi demikian menyeramkannya, bersisik bagaikan ular. Apakah ada hubungannya wanita itu dengan istriku Kakang Seta? Dengan Anting Wulan? Aku kira tidak mungkin. Bukankah menurut Prabu Purbaya, seperti yang engkau ceritakan padaku, bahwa Adi Wulan telah merubah sikapnya? Iya, tetapi salah seorang pengikutnya justru kini merupakan musuhnya. Aku mendengar itu dari Prabu Purbaya, Kakang. Menurutnya ia juga menghadapi salah seorang pengikut Adi Wulan di sekitar Bukit Wangi yang juga mengeterapkan aji siluman seperti itu. Iya,
Iya. Bukan tidak mungkin wanita siluman itu adalah pengikut Adi Wulan yang telah berkhianat. Berarti aku harus menemukan siluman wanita itu untuk dapat melacak keberadaan istri dan anakku, Kakang Setan. Iya. Aku juga akan meluangkan waktuku untuk membantumu mencari Adi Wulan, adikku. Bukankah begitu, Dinda Sariti? Iya, Kanda. Adisaka. Ya. Sudah berapa lama kira-kira peristiwa itu terjadi? Maksudku, perpisahan engkau dengan Adi Wulan. Kurang lebih 13 tahun. Dan putraku Kayan saat ini pun tentu sudah berusia 13 tahun. Iya. Ya. Kurang lebih sebesar anak itu. Sebesar Lingga. Kayan? Hei, anakmu bernama Kayan? Iya. Oh, tunggu dulu. Siapakah Lingga yang kau maksudkan itu, Adisaka? Tentu saja anak itu, Kakang. Apakah Kakang tidak mengetahui nama anak itu? Dinda Sariti. Hei, apakah kau tidak mengingatnya? Siapa sesungguhnya nama anak itu? Kau lupa? Salah seorang dari wanita itu ketika kehilangan bocah itu berteriak, memanggil nama anak itu. Oh, yang jagat Dewa Betara. Kakanda Seta benar. Dia... Iya, anak itu bernama Kayan, Kanda. Anakku? Di mana dia? Siapa yang kau maksudkan dengan anakku? Katakan, Kakang Seta. Sariti, katakan. Bocah itu adik Saka. Bocah yang kuserahkan padamu. Apakah kalian bersungguh-sungguh? Iya, Adik Saka. Nama anakmu tidak kuingat lagi. Dan ketika wanita itu berteriak memanggil-manggilnya, aku tidak bisa menghubungkannya dengan anakmu. Tetapi aku bersumpah, Adik Saka, aku mengingatnya. Wanita itu memanggil anak itu dengan sebutan Kayan. Jika begitu, maafkan aku, Kakang. Aku harus kembali. Tunggu dulu, Adisaka. Aku harus menemui anak itu. Tunggu dulu. Aku merasa anak itu berada di kota ini. Kau maksudkan Kayan anakku yang telah meracuni aku? Tidak, Kakang. Aku tidak percaya hal itu. Aku harus menemuinya segera. Akan aku tanyakan segala tentang dirinya. Tetapi satu hal, Adisaka. Satu hal yang harus kau ingat. Ular-ular yang masuk ke kamarmu, juga makanan yang terkena racun ular, yang menurut pemilik warung itu kemungkinan besar karena anak berusia 13 tahun. Ular? Iya, ular-ular itu selalu mengikutimu, Adik Saka. Oh, dia ada di tempat ini, Kanda. Hah? Adik Saka, lihatlah kemari. Buatlah penerangan. Lihat itu. Setelah berhasil membuat api dengan kayu-kayu kering yang berserakan di sekitar pondok itu, mereka dapat melihat dengan jelas nasi yang berserakan. Nasi ini baru saja dibuang. Anak itu baru saja mengintai kita. Hah? Tadi ketika mendengar suara yang mencurigakan, aku melihat kemari. Tapi di muka pondok, itu di tempat itu, aku melihat ada seekor ular merayap di tumpukan kotak itu. Nah, itu dia bangkai ularnya, Kanda, Adik Saka. Ular sebesar ini. Agaknya memang janggal berada di tempat seperti ini. Ya, engkau benar, Kakang. Anakku berada di kota ini. Aku akan mencarinya, Kakang. Hup! Kau jagalah diriku, Dinda. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji pendengaran sakti. Siapa tahu anak itu masih berada di sekitar tempat ini. Pimpinan padepokan Gua Larang itu segera menggelarkan aji pendengaran saktinya, tetapi suara yang dicarinya juga tidak ditemukan. Malam ini kita terpaksa kembali tidak beristirahat, Dinda. Kita akan berkeliling mencari putra Adisaka itu, sambil mempelajari situasi perguruanmu di sekitar kota ini. Mari. Hup! Setakling dan istrinya Sariti melesat cepat di antara lorong-lorong yang sepi. Tetapi pada lain lorong, di bagian-bagian yang cukup ramai, ia kembali berjalan biasa. Agar tidak menarik perhatian para penduduk serta pengawal-pengawal kota, kita tinggalkan dahulu Raden Sakapalwaguna serta Raden Setakling dan Sariti. Sekarang marilah kita mengikuti kisah dari Kayan Manggala. Benarkah bocah itu berada di pondok kecil yang tidak jauh dari tempat Raden Sakapalwaguna berada? Untuk jelasnya, marilah kita ikuti kisah bocah tersebut.
Ibu, berbahagialah ibu. Aku, Kayan putramu, telah berhasil membalaskan sakit hati ibu. Aku telah berhasil membunuh laki-laki jahat yang telah menyakiti hati ibu, yang telah membuat ibu menderita. Tetapi karena laki-laki itu, aku pasti telah menyebabkan kematian pada orang lainnya, pada orang-orang yang saat itu menikmati makanan di warung itu. Aku telah berdosa, membuat beberapa penduduk kota ini tewas karena racunku. Dan kakek tua pemilik warung itu juga dipersalahkan. Satu dari tugasku sudah selesai. Sekarang, tugasku lainnya adalah mencari ibuku. Atau makamnya, jika memang ibuku sudah tewas, seperti yang dikatakan Bibi Lastri. Malam yang ramai di kota Rupada ini tidak seharusnya aku lewatkan. Aku akan menikmati suasana di tempat-tempat yang ramai. Ya, aku akan ke pusat kota. Kayan yang merasa hilangnya sebuah ganjalan dalam hatinya karena telah berhasil membunuh laki-laki jahat yang telah menyakiti ibunya, berjalan-jalan di pusat keramaian kota Rupada sambil sesekali berhenti menikmati hiburan-hiburan yang dibuat oleh penjajah barang di pinggir jalan. Tetapi kegembiraannya tiba-tiba terputus ketika matanya tertumbuk pada 3 sosok tubuh yang diantaranya adalah Raden Sakapalwaguna. Setan, laki-laki jahat itu masih hidup. Mau kemana mereka? Aku akan mengikuti mereka. Langkahnya cepat sekali. Agaknya ada masalah yang tengah diurusnya. Rupanya mereka menuju warung makan itu. Ternyata dugaan Kayan benar. Mereka bertiga menuju warung makan yang siang tadi dikunjungi oleh Raden Sakapalwaguna. Demikianlah, Kayan dengan diam-diam mengikutinya hingga mereka bertiga menuju markas penguasa kota. Ketika tengah menunggu buruannya itu, Kayan Manggala menemukan seekor ular belang sebesar lengannya. Dan kemudian ular tersebut diselipkan di dalam bajunya yang besar. Dan ketika ketiganya keluar dari rumah penguasa kota Rupada, kembali Kayan mengikutinya hingga ke sebuah lorong yang sepi. Dari ponokan itu, aku dapat mengintainya, sekaligus mendengarkan pembicaraan mereka. Iya, dengan mendengar pembicaraan mereka, aku akan dapat mengetahui rencana mereka. Dengan demikian, aku tidak akan kehilangan jejak laki-laki itu. Demikianlah, Kayan Manggala memasuki pondok itu dari pintu belakang dan mulai mengintai. Apa ini? Sisa nasi yang kuambil dari warung sore tadi. Aku akan menghabiskan makanan ini sambil mengintai. Sayang sekali, sebelum nasi ini menjadi basi. Celaka. Aku kurang berhati-hati. Benar saja dugaanku. Mereka menjadi curiga. Wanita itu akan memeriksa. Ayo, keluarlah. Mungkin kau dapat menolong aku, Belang. Ayo, kesanalah. Keluar sanalah engkau, Belang. Mudah-mudahan ia akan mengira engkau penyebabnya. Seperti yang telah diduga bocah itu, ternyata Sariti yang datang memeriksa menemukan ular tersebut. Setelah memecahkan kepala ular itu dengan ayunan tongkatnya, ia kembali lagi ke tempatnya semula. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Keadaanku justru sangat berbahaya di tempat yang sepi seperti ini. Aku tidak ingin tertangkap dan kemudian terbuka semua perbuatanku padanya. Aku harus pergi dari tempat ini dan mulai mencari kesempatan di tempat yang justru tidak mereka duga. Demikianlah, akhirnya Kayan Manggala menjauhi ketiga buruannya itu. Ia menuju pusat kota. Dan di antara para pengemis tongkat merah yang banyak duduk-duduk di pinggiran rumah-rumah besar, Kayan Manggala merebahkan tubuhnya. Tanpa terasa lagi, bocah yang telah merasakan keletihan yang tidak terkira akhirnya pulas hingga menjelang pagi. Kayan yang baru saja terbangun dari tidurnya dan tengah duduk bermalas-malasan terkejut tidak terkira ketika melihat 2 orang wanita yang sangat dikenalnya. Celaka. Itu adalah Bibi Wari dan Bibi Endah. Pastilah ia diutus Bibi Lastri untuk mencariku. Celaka. Aku harus segera meninggalkan kota Rupada ini. Dengan hati-hati sekali, Kayan Manggala mengendap-endap di antara lorong-lorong yang sepi
hingga setelah sampai di mulut gerbang kota Rupada, bocah itu melesat cepat meninggalkan kota Rupada sejauh-jauhnya. Aku akan beristirahat beberapa saat di tempat ini dan kemudian melanjutkan kembali perjalananku mencari ibuku. Biarlah untuk sementara laki-laki jahat itu menarik lapas lega. Nanti satu saat aku akan kembali mencarinya. Jika aku tidak salah, aku telah kembali ke arah semula sebelum aku tiba di kota Rupada. Iya, tempat perempuan bawel dan 2 kakek-kakek gila. Iya, benar. Coba aku lihat ke depan sana. Tidak salah dugaanku. Itu adalah pondoknya. Aku akan coba melihat ke sebelah utara sana. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikannya. Ya, aku ingat ada suara ramai dan mereka tergesa-gesa hingga meninggalkan aku. Sambil mengendap di antara pepohonan, Kayan menuju arah utara, tetapi kurang lebih 50 tombak. Jurang. Di tempat ini tak ada jalan lagi. Tetapi aku melihat mereka menuju ke arah tempat ini. Mungkinkah di sekitar tempat ini ada jalan rahasia? Ingat, jika hari ini kalian masih juga membuat kami susah, aku akan melempar engkau yang termudah ke bawah sana, seperti kawanmu beberapa hari yang lalu. Iya, benar. Aku tidak mau direpotkan berulang-ulang dengan urusan pengemis seperti kalian. Sampai bertemu besok pagi. Ternyata 2 kakek gila itu dari dalam jurang. Untung saja aku cepat bersembunyi. Jika tidak, mereka tentu akan menemukan aku lagi. Mereka telah pergi. Aku akan melihat ke pinggiran jurang itu. Akar pepohonan ini dapat digunakan untuk merambat turun. Aku akan melihat siapakah sebenarnya yang disembunyikan di bawah sana. Aku sudah merambat turun beberapa tombak ke bawah. Tapi tidak ada sesuatu pun tempat yang mencurigakan. Jurang ini masih berpuluh-puluh tombak dalamnya. Berbahaya sekali jika aku sampai jatuh. Aku akan mencoba turun lagi beberapa tombak. Di bawahku itu ada tebing yang mendatar cukup lebar. Aku akan beristirahat di situ. Di samping jurang yang curam itu, Kayan menemukan tebing yang mendatar hampir 1 tombak besarnya. Dan di tempat itu sambil tetap berpegangan pada akar-akar pepohonan, ia duduk beristirahat. Kau tidak perlu berpura-pura kasihan. Perempuan bawel dan liar seperti dirimu, walaupun masih kanak-kanak, aku tidak akan ragu memberikan ajaran padamu. Suara itu dari manakah asalnya? Sepertinya dekat sekali. Lubang. Ini. Pastilah ini sebuah gua yang ditutup dengan sebuah batu yang besar. Hai! Siapa itu di luar? Apakah engkau bukan cilik perempuan bawel itu? Enak saja. Aku adalah laki-laki. Siapakah paman yang di dalam? Mengapa paman dikurung di tempat seperti ini? Udahlah, jangan layani anak itu, Langkat. Pastilah bocah itu dikirim untuk mempermainkan kita. Pastilah mereka adalah tawanan 2 kakek gila tadi. Aku harus dapat membebaskan mereka. Mereka pastilah orang baik-baik. Tidak mungkin batu besar ini aku gerakan. Celah di bawah batu itu kurasa cukup besar. Aku dapat mengusahakan untuk masuk ke dalam sana. Paman yang berada di dalam. Aku bernama Kayan.
Aku adalah seorang anak yang kebetulan lewat di tempat ini. Bolehkah aku masuk ke dalam? Apakah benar kau bukan orang suruhan Alap Kadu Kampit? Aku tidak mengenal mereka, Paman. Biarlah aku mencoba untuk masuk dulu. Kayan mencoba memasuki celah dinding yang cukup besar. Seperti yang telah diduganya, walaupun dengan susah payah, Kayan berhasil masuk ke dalam gua karang tersebut. Setiba di dalam gua yang mendapat cukup penerangan dari celah-celah batu penutup gua, Kayan melihat di dalam gua karang tidak terlalu besar, duduk bersila 2 orang kakek tua. Salah seorang di antaranya nampak sudah renta sekali. Sementara di hadapan mereka, nampak piring yang terbuat dari kayu yang berisi beberapa kerat daging bakar dan 2 mangkuk bubur yang nampak masih mengebul panas. Paman, kakek, siapakah sesungguhnya kalian? Mengapa 2 orang kaki gila itu menawan kalian di sini? Engkau sendiri siapa, bocah? Mengapa engkau bisa datang ke tempat seperti ini? Ini bukanlah tempat yang mudah didatangi oleh anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Nama saya Kayan, Kek. Untuk datang ke tempat seperti ini, bagi saya bukanlah hal yang sukar. Oh, kau seorang diri. Dan dari manakah asalmu? Apakah kau dari sebuah perguruan? Iya, saya seorang diri, Kek. Asal saya dari tengah belantara. Oh, siapa gurumu? Ibu saya. Oh, siapakah ibumu itu? Anting Wulan. Kau? Jadi, kau putra dari sepasang pendekar itu? Sepasang Mahawira Mataram? Begitu? Benar, Paman. Apakah Paman mengenal ibuku? Juga ayahku? Aku sekarang ini tengah mencari ibuku. Jika Paman mengenal ibuku dan tahu di mana ia berada, katakanlah, Kek. Ibumu menghilang lama sekali dari percaturan dunia kependekaran. Akan tetapi, ayahmu sekali-sekali muncul di tanah Pasundan ini untuk mencari ibumu. Kau dusta. Aku sudah tidak mempunyai ayah lagi. Ayahku sudah meninggal dunia. Ibu telah mengatakan hal itu. Loh, tidak mungkin, Ki Guru. Aku masih melihat ayahnya setahun yang lalu. Tidak. Ayahku sudah lama mati. Kakek keliru. Ya. Mungkin saja ia sudah mati. Dan ya kami tidak mengetahuinya. Lalu bersama dengan siapa engkau hidup selama ini? Bersama dengan Bibi Lastri, salah seorang pembantu ibu. Tetapi ia jahat sekali, Kek. Jadi saya melarikan diri. Bagus. Sekarang dengarlah kata-kataku. Tinggalkanlah tempat ini segera, sebelum engkau mendapatkan kesusahan dari mereka, kakek kembar itu. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dengan kakek berdua di tempat ini? Mengapa mereka mengurung kakek di sini? Saya tahu mereka jahat. Karena itu saya akan menolong kakek. Sudahlah. Ini bukan urusan anak-anak. Ayo, sudahlah, pergi saja. Aku akan merasa sangat berdosa sekali jika sampai kalian mendapat susah karena melihat engkau berada di tempat ini. Ayo, keluar dan kembali dari tempat ini. Aku tidak mau menanggung beban dosa kepada ayah dan ibumu serta kakekmu. Tidak, saya tidak akan meninggalkan kakek apapun yang terjadi. Tidak, saya harus menolong kakek karena kakek adalah satu-satunya orang yang mengetahui banyak tentang ibu saya, juga almarhum ayah, bahkan kakek saya. Saya tidak pernah tahu dan mendengar semua itu. Saya akan pergi ke kota Rupada. Saya akan temui penguasa kota itu dan memberitahukan tentang kejahatan ini. Guru, anak ini benar. Kita dapat memberikan pesan kembali melalui anak ini, Guru. Saya khawatir Ki Edang yang membawa pesan Aki itu tidak sampai di Gua Larang. Gua Larang? Padepokan itu? Jadi kau tahu tentang padepokan itu? Iya. Ada apa dengan padepokan itu, Kek? Itu, Ki Guru.
Kirimkan pesan melalui anak ini. Tidak, aku tidak mau pergi ke padepokan itu. Jangan minta aku untuk pergi ke sana. Oh, tidak, bocah. Aku tidak akan memaksamu untuk datang ke sana. Kenapa kakek tidak pergi saja dari tempat ini? Kakek dapat menolak batu itu hingga jatuh ke dalam jurang. Dan kemudian naik merayap ke atas sana. Kalian berdua akan bebas. Kakek tua itu memandang dalam-dalam pada wajah bocah di hadapannya. Ia dapat merasakan adanya kemelut yang sangat dalam di antara ayah dan ibunya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah tentang perguruan tongkat merah selanjutnya? Juga tentang pertemuan antara Kayan dan ayahnya, Raden Sakapalwaguna. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Sampai jumpa.